Dalam pertunjukan kuda lumping, para penari bukan sekadar menari. Menurut kepercayaan Jawa dan kesaksian para pawang, penari mengosongkan diri untuk dimasuki hodam, leluhur, atau makhluk penunggu. Setiap kelompok punya isi berbeda. Ada pantangan keras, tidak boleh sombong, tidak boleh menolak perintah pawang, tidak boleh melepas properti sembarangan. Jika ritual dibuka tapi tidak ditutup sempurna, maka yang masuk bisa ikut pulang. Cerita ini disusun dari kesaksian mantan penari, pawang tua, dan kejadian yang benar-benar terjadi di beberapa desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nama, tempat, dan waktu disamarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Cerita Malam. Gimana kabarnya teman-teman baik? Cerita kali ini yang berjudul Kuda Lumping, di mana suasana mulai sunyi di situ cerita akan dimulai. Yuk, kita langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Desa Watu Gede terkenal sebagai desa seni. Setiap hajatan besar, hitanan, sedekah bumi, panen raya, kuda lumping selalu ditampilkan. Tapi ada satu rahasia yang tidak pernah ditulis di papan desa. Dalam 20 tahun terakhir, 7 penari kuda lumping menghilang. Bukan mati, bukan pindah. Mereka pergi setelah pementasan, lalu tidak pernah kembali dalam kondisi normal. Yang kembali tidak sepenuhnya manusia lagi. Warga menyebutnya dengan satu kalimat pelan, ke bawah. Malam itu hujan gerimis turun ketika Raka, mahasiswa seni yang sedang KKN, pertama kali melihat lapangan desa. Di tengah lapangan, tanah menghitam, bau kemenyan samar, dan sebuah kuda lumping tua digantung di tiang bambu. Entah kenapa, Raka merasa kuda lumping itu sedang menatapnya. Padahal itu hanya anyaman bambu, atau seharusnya begitu. Raka dan tim KKN-nya diminta membantu dokumentasi acara sedekah bumi. Ketua kelompok seni Mbah Sarwo, seorang pawang kuda lumping berusia hampir 70 tahun, memanggil Raka. Kamu boleh merekam, tapi jangan mendekat saat mereka mulai kesurupan. Raka bertanya, kenapa Bah? Mbah Saryo menatapnya lama. Matanya merah, bukan karena usia, tapi seperti orang yang kurang tidur bertahun-tahun. Karena yang datang bukan buat tontonan. Sore hari, sesajen disiapkan. Kepala ayam cemani, bunga 7 rupa, air kelapa, rokok klobot, dan segenggam tanah kuburan tua. Raka melihat salah satu penari muda, Dimas, tertawa sambil meremehkan ritual. Ah, paling cuma sugesti. Mbah Sarwo langsung berdiri. Kalau kamu merasa paling kuat, jangan ikut menari. Dimas tetap menari, dan sejak saat itu sesuatu memilihnya. Gamelan mulai ditabuh, pelan, ritmis seperti detak jantung raksasa. Satu persatu penari, matanya kosong, napasnya berat, tubuh bergetar. Ketika Dimas mulai menjerit, Raka sadar ini bukan akting. Dimas menggigit pecahan kaca, mengunyah bara api, mencakar tanah seperti binatang. Lalu ia berhenti, pelan-pelan menoleh ke arah Raka dan tersenyum. Senyumannya bukan milik manusia. Dimas berbicara, tapi suaranya berat, berlapis, seperti dua orang berbicara bersamaan. Kamu yang lihat, kamu yang nanti gantikan.
Mbah Saryo langsung memukul tanah dengan cambuk ritual balik. Sebagian penari tersadar, Dimas tidak. Ketika pertunjukan selesai, semua orang pulang, kecuali Dimas. Kuda kepang miliknya ditemukan tergeletak menghadap hutan. Dan dari dalam hutan itu terdengar suara ringkikan pelan, padahal tidak ada kuda satupun di desa itu sejak puluhan tahun lalu. Dimas dinyatakan hilang. Warga desa mencarinya selama 3 hari, ke hutan, ke sungai, ke sawah tua, bahkan ke kuburan. Tidak ada jejak. Yang ditemukan hanya sandal kirinya di dekat pohon beringin dan bekas jejak kaki kuda, padahal tanahnya keras. Raka mulai mengalami hal aneh sejak malam pementasan. Setiap pukul 2:13 ia terbangun, dadanya sesak dan selalu terdengar duk duk duk, seperti suara gamelan tapi dipukul dari dalam tanah. Suatu malam, Raka melihat bayangan di kaca jendela pokso. Bukan bayangannya, itu kepala kuda, tinggi, kurus, matanya kosong. Ketika Raka berbalik, tidak ada apa-apa. Keesokan paginya, Mbah Sarwo datang ke posko KKN. Tanpa basa-basi ia berkata, "Kamu sudah ditandai." Raka gemetar. "Ditandai apa, Bah?" Mbah Saryo mengeluarkan kuda kepang kecil. Sudah lusuh dan ujungnya berlumur tanah hitam. Yang masuk ke Dimas bukan satu dan salah satunya sekarang mengikuti kamu. Mbah Saryo mengajak ke Raka ke rumahnya. Rumah kayu tua, pintu menghadap timur. Di dindingnya tergantung cambuk ritual, topeng barongan, dan foto-foto penari lama. Raka mengenali salah satu wajah. Wajah itu Dimas, padahal foto itu terlihat sangat tua, hitam putih. Mbah Saryo duduk bersila. Dimas bukan penari pertama yang dipilih. Dia yang paling sombong, bukan makanya paling cepat diambil. Raka bertanya dengan suara bergetar, "Diambil kemana, Mbah?" Mbah Saryo memejamkan mata. "Ke tempat asal mereka menari, bukan di dunia kita. Malam itu ritual penutupan harus dilakukan. Jika tidak, Odam akan terus mencari tubuh. Penari baru akan dipilih, dan desa akan panen penari. Sesajen disiapkan lebih banyak dari sebelumnya. Darah kambing hitam, nasi tumpeng hitam, kain mori, kuda kepang Dimas." Mbah Saryo memperingatkan, "Kalau salah satu dari kalian menyebut nama yang dipanggil, ritual gagal." Dan saat gamelan mulai ditabuh, dari arah hutan terdengar suara yang membuat semua orang membeku. Suara Dimas tertawa. Dari gelap hutan, seseorang berjalan tertatih, bajunya robek, rambutnya panjang menutupi wajah. "Dimas!" teriak salah satu warga. Seketika gamelan berhenti. Mbah Saryo berteriak, "Jangan disebut." Terlambat. Sosok itu mengangkat wajahnya. Itu Dimas, tapi matanya hitam seluruhnya, tidak berkedip. Ia tersenyum lebar, terlalu lebar. "Aku pulang, tapi bukan buat tinggal." Tubuhnya bergerak aneh, kakinya menekuk terbalik seperti kaki kuda. Tanpa aba-aba, Dimas meloncat ke tengah arena. Ia mengambil kuda kepang, lalu menyatukan wajahnya ke bambu itu. Darah, jeritan, bau besi. Raka muntah. Mbah Saryo mencambuk tanah sambil membaca mantra terakhir. "Balik ke asalmu." Dimas terjatuh, tubuhnya kaku. Ketika semuanya mendekat, tubuh Dimas kosong seperti boneka.
dan dari dalam kuda kepang terdengar napas berat, pelan, pelan, pelan. Sejak malam itu, kuda kepang dikubur hidup-hidup. Lapangan tidak pernah dipakai lagi, dan Basaryo kehilangan suara selamanya. Raka pulang dari KKN dengan satu pesan terakhir dari Basaryo. Kalau kamu dengar gamelan tanpa sumber, jangan pernah menoleh. Raka sudah kembali ke kota, apartemen lantai 5, tidak ada lapangan, tidak ada kuda lumping. Tapi setiap malam, tepat pukul 2:13, suara itu datang lagi. Duk, duk, duk. Bukan dari luar, bukan dari tetangga. Suara itu berasal dari dalam kepalanya. Suatu malam, Raka terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Di lantai kamarnya ada bekas jejak kaki lumpur kecil memanjang. Jejak itu berhenti tepat di depan cermin, dan di cermin itu Raka melihat dirinya sendiri memegang kuda kepang kecil yang tidak pernah ia bawa pulang. Paginya Raka bertanya ke dosen pembimbingnya yang juga peneliti seni tradisi. Jawaban dosen itu membuat darahnya dingin. Dalam kuda lumping, kesurupan bukan karena musik. Musik hanya panggilan. Kalau isinya sudah ikut, tubuh bisa jadi panggung kapan saja. Raka mulai kehilangan waktu. Kadang ia sadar sudah berada di tempat yang tidak ia ingat. Di taman kota tengah malam, di bawah jembatan, di depan kandang kuda kosong, di kebun binatang lama. Di saku jaketnya selalu ada bau tanah kuburan. Raka akhirnya kembali ke desa Watu Gede. Lapangan sudah ditutup. Rumput liar tumbuh, tapi di tengahnya tanah seperti pernah digali ulang. Ia menemui warga lama. Seorang ibu tua berkata pelan, "Sejak kuda kepang dikubur, anak-anak sering menari sendiri malam-malam." Raka menggali tanah itu dan menemukan bambu kuda kepang masih utuh, tidak lapuk dan hangat. Saat bambu itu disentuh, Raka mendengar suara napas, bukan dari tanah, dari dadanya sendiri. Tiba-tiba ia teringat mata Basaryo. Kuda kepang tidak pernah mati, ia cuma pindah tubuh. Raka pingsan. Di dalam tubuhnya ia melihat tempat lain, lapangan luas tanpa ujung, penari-penari tanpa wajah, dan di tengahnya Dimas menunggu kuda tanpa kulit. "Sekarang giliranmu," kata Dimas. Raka terbangun di rumah Mbah Sarwo. Mbah Sarwo sudah sangat tua, bisu, tapi matanya masih tajam. Ia menulis di tanah. Ritual pamungkas hanya bisa dilakukan oleh yang sudah ditandai. Raka harus menari, bukan diiringi gamelan, bukan di lapangan, tapi di tempat pertama kuda lumping itu dipanggil puluhan tahun lalu. Di sebuah kuburan massal prajurit, Raka menari. Tubuhnya bergerak sendiri, kakinya menghantak tanah. Satu persatu penari lama muncul. Wajah mereka, mulut mereka mengunyah tanah. Basaryo mencambuk tanah terakhir kali, dan sesuatu keluar dari tubuh Raka. Bayangan kuda hitam, tanpa mata, tanpa kulit. Makhluk itu menjerit saat ditarik kembali ke tanah. Saat semuanya selesai, Basaryo roboh, mati, dan Raka selamat, atau setidaknya ia pikir begitu. Setelah kematian Basaryo, desa Watu Gede benar-benar sunyi. Tidak ada lagi sedekah bungi, pertunjukan seni, gamelan. Lapangan itu ditutup permanen, dipagari, diberi papan peringatan, dilarang masuk setelah maghrib. Raka kembali ke kehidupannya.
kuliah, sidang, dan lulus. Ia tidak pernah menceritakan kejadian itu secara utuh. Setiap kali ia mencoba menulis tentang kuda lumping, tangannya gemetar. Ada satu perubahan kecil pada dirinya. Jika mendengar suara gemelan dari kejauhan, hentakan ritmis, atau ringkikan kuda, kakinya bergerak sendiri. Beberapa tahun kemudian, Raka mewawancarai mantan penari kuda lumping untuk riset. Dari mereka, Raka menemukan pola yang sama. Penari sering sakit tanpa sebab, mimpi penari di tempat asing, kehilangan waktu, dan dorongan kuat untuk kembali menari. Salah satu mantan penari berkata, "Kalau kita pernah jadi tempat singgah, mereka tahu jalan pulangnya." Raka mulai sadar ritual pamungkas tidak pernah benar-benar memutus, ia hanya menunda. Suatu malam, Raka menerima pesan suara dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat, diucapkan dengan suara berat berlapis. Kudanya sudah siap. Besoknya Raka menghilang. Apartemennya kosong, tidak ada tanda perlawanan. Hanya satu benda tertinggal di lantai. Kuda kepang kecil, bersih, baru, seolah belum pernah dipakai. Di cermin kamar mandi tertulis dengan tanah basah, "Yang sudah menari akan menari lagi." Hingga sekarang, di beberapa desa masih ada penari yang kesurupan tanpa gamelan. Masih ada yang mengunyah kaca tanpa luka. Masih ada yang pulang tidak lengkap. Para pawang tua selalu mengingatkan, kuda lumping bukan hiburan, itu perjanjian. Dan setiap perjanjian selalu ada yang ditagih. Jika suatu malam kamu mendengar suara gamelan, padahal tidak ada hajatan, jangan ikut menghitung iramanya. Jangan menghentakkan kaki, karena mungkin mereka sedang mencari penari baru. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita malam selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.